anak Pak. Hak anak ya? Oke. Tapi sebelum kita mulai pengumuman, ada yang tidak hadir hari ini? Enten sudah kuning. Untuk KPR reguler atau yang bukan lansia itu harus hadir nih dari mungkin. Tapi nggak apa-apa karena sudah dikatakan paling tidak ada izin. Kemudian untuk sakit, oke, mudah-mudahan segera sembuh. Untuk melanjutkan materi yang kemarin kaitannya dengan hak-hak anak, di sini langsung saja jenengan sudah membawa buku pintar nih. Ini jenengan buka halaman 7 sampai halaman 8. Halaman 7 dulu. Buku pintar dulu Pak. Oke. Jadi di halaman 7 dulu itu sudah tertera tentang pengelompokan hak anak atau klaster-klaster hak anak gitu. Di sini ada disajikan tentang 5 klaster hak anak. Oke. Saged dipirsani Niku ketika Pak. ini di sini pengelompokan atau penggolongan hak-hak anak. Jadi yang pertama hak sipil dan kebebasan. Kemudian yang kedua atau klaster kedua itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan dasar. Kemudian yang keempat, klaster yang keempat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Yang terakhir klaster 5 langkah-langkah pelindungan khusus. Jadi di sini nanti akan kita bahas masuk kategori klaster yang mana gitu. Jadi nanti di halaman 8 buku pintar panjenengan itu ada 4 kelompok hak anak. Coba salah satu dibacakan Bu Warsini Coki. Halaman 8 itu Bu. Hak hidup. Hak hidup, hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan lain-lain. Oke, jadi contoh hak anak untuk hidup itu tadi yang sudah dibacakan oleh Bu Warsini. Misalnya contohnya mendapatkan ASI eksklusif sesuai dengan umurnya untuk usia balita. Jadi itu harus dipenuhi. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan itu. Kalau misalnya tidak dipenuhi bagaimana? Apakah kita salah atau apakah kita bisa terjerat oleh kasus hukum? Bisa ya Pak? Bisa. Karena di sini ada undang-undang yang mengatur gitu. Tadi kemarin sudah disampaikan kaitannya dengan hak anak. Di situ sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian sebelum lanjut ke hak anak yang berikutnya, tentang hak anak itu tadi sudah paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian berikutnya kalau sudah paham tentang hak hidup adalah yang kedua tumbuh kembang anak atau hak tumbuh kembang anak. Bisa dibacakan Pak Rui? Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, dan lain-lain. Oke, itu hak tumbuh kembang anak. Jadi anak
hak sesuai dengan perkembangannya. Misalnya dia punya hak untuk bermain, dia punya hak untuk rekreasi, punya hak untuk mengembangkan bakat minatnya, misalnya hobinya lari, hobinya olahraga. Kita dukung sebagai orang tua, kita harus mendukung anak biar anak itu sukses di masa depannya. Kemudian yang berikutnya tentang hak perlindungan anak. Bisa dibacakan Pak Wiwit? Di sakit Pak. Ya, silakan. Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi dengan tidak diperlakukan kasar, tidak dihukum secara fisik dan verbal, tidak digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, dan dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya. Oke, itu kaitannya dengan hak perlindungan anak. Jadi mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, kemudian penelantaran dan eksploitasi. Contoh mudah sederhana yang ada di lingkungan kita, eksploitasi atau penelantaran anak atau kekerasan anak sering kita temui. Kalau di desa saya itu anak usia SD atau anak usia SMP itu ketika musim panen jagung itu sama orang tuanya disuruh ngojek jagung. Itu termasuk contoh salah satu eksploitasi atau pelanggaran hak eksploitasi anak atau pelanggaran hak perlindungan anak. Kemudian yang terakhir hak partisipasi anak. Silakan Pak Riko. Yang memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia atau tingkat perkembangan anak. Meminta pendapat dalam mengambil keputusan, misalnya sekolah, makanan, pakaian, dan pola asuh Pak, atau hobi dan minat. Jadi harus memperhatikan istilahnya pendapat dari anak. Jadi anak dilibatkan dalam memutuskan sesuatu. Itu contohnya, tidak dipaksakan. Misalnya pengen beli sepatu, ya tidak usah orang tua memaksa anak kudu tumbasing kayak ini. Jadi biar anak memilih sendiri. Itu contoh penerapan hak anak kaitannya dengan hak partisipasi. Oke, itu tadi kaitannya dengan materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tepuk hebat dulu ya. Sakit ya. Kita semua kita mulai tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita masih bisa bertemu lagi. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum.